Shalom Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Saya percaya bahwa kita semua pasti sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang hidup kita dipenuhi oleh kasih-Nya Tuhan, amin. Dalam setiap perkara kita, apapun yang terjadi dalam setiap musim kita percaya bahwa kasih-Nya Tuhan selalu menyertai kita. Mari saya ajak jemaat Tuhan kita menyatakan pagi hari ini bahwa Tuhan itu baik dalam setiap perkara kita, dalam setiap musim kita. Kita mau datang untuk sembah Dia. Sama-sama sembah Dia. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu kita nyatakan bersama. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Saya ajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang baik, yang selalu setia dalam kehidupan kami. Apapun musim kami Tuhan saat ini, kami percaya kasih setiamu tak pernah habis dalam kehidupan kami. Bahkan sampai akhir hidup kami pun Tuhan, Engkau setia, Engkau baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan setiap kita yang percaya bahwa Tuhan itu baik, mari kita nyatakan bersama-sama. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Dia. Kita berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan yang baik, buat Tuhan yang setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siap saat ini untuk kami datang menyembah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Engkau baik. Silakan jemaat Tuhan bisa duduk kembali. Tuhan itu baik buat setiap kehidupan kita. Dan mari kita rasakan dan mengecap pagi hari ini kasih setia Tuhan. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Terima kasih Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 selamanya. Yes, amin.
Yang merasakan kebaikan Tuhan, saya boleh ajak kita bangkit berdiri, kita bersorak dan menyanyikan kebaikan dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Kau baik Tuhan, kasih setiamu tak pernah berubah dalam hidup. Tuhan Yesus baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersorak, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Yes. Amen. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kau baik, selalu baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah dalam hidup kami. Yes. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku bersuka, ku puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Yes, amin, amin. Yes. Tuhan Yesus baik.
Tuhan Yesus selalu baik. Silakan jemaat boleh kembali duduk. Kita boleh persiapkan hati kita. Kita boleh mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan setiap kita. Karena Dia Bapa yang baik, yang selalu ada, yang menyertai kita dalam segala musim hidup. Aku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikanmu selamanya. Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikanmu selamanya. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan. Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikanmu selamanya. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata di dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Saya boleh minta jemaat saja yang menyanyikan pujian ini menjadi kekuatan baru setiap. Nikmati kebaikan Tuhan. Boleh bersama-sama kita nyanyikan pujian.
Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih. Saya boleh minta jemaat boleh kembali lagi bagian berdiri dan angkat pujian. Baik bagiku, kasih-Mu nyata di dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata di dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Kau sungguh baik Tuhan. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Betapa ku bersyukur. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Betapa kami bersyukur. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Mari kita sembah Dia, saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Kami naikkan syukur. Kami naikkan pujian bagi-Mu Tuhan. Bagi-Mu Allah kami. Haleluya. Haleluya.
Yesus kami yang satu-satunya kami sembah, kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sikiara lama ralama, sikiara lama ya ralama. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau baik Tuhan. Sikiara lama, sikiara lama ralama ya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Siara lama ya Siara lama ya lama ya lama Sikiara lama Jesus. Kami nikmati hadir-Mu ya Tuhan. Haleluya. Sikiara lama lama ralama sikiara lama. Jesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, mari panggil namanya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Mari angkat tangan kita bersama panggil namanya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Ya Tuhan, Kau segalanya. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Sekali lagi panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, 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 Kau segalanya. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Mari berikan sorak-sorai yang termulia bagi Raja segala Raja, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau selalu baik buat hidup kami. Kau tidak pernah meninggalkan hidup kami Tuhan. Kau yang selalu menyertai dengan setia Tuhan. Bahkan saat kami tidak setia, bahkan saat kami lemah, saat kami undur, Engkau tetap ada di sana menemani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk kesehatan, kekuatan, untuk berkat-berkat yang boleh kami nikmati sampai hari ini. Kami bersyukur untuk semuanya, terutama karena keselamatan yang telah Engkau berikan bagi kami Tuhan. Pagi ini kami datang beribadah kepadamu, memuji dan membesarkan nama-Mu, dan kami buka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan, berbicaralah, mampukan hamba-Mu menyampaikan pesan-Mu buat kami, dan biar segala
Pujian kemuliaan hanya bagimu. Berkati supaya firman ini boleh tertanam dalam tanah hati yang baik, yang akan bertumbuh hingga 100 kali ganda. Kami serahkan semua untuk kemuliaan dan keagungan-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang termulia buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali. Kasih Tuhan. Shalom Bapak kasih Tuhan. Selamat pagi, apa kabar saudara hari ini? Kasih senyum luar biasa ke kanan kirinya. Iya, mantap. Haleluya. Saya kasih senyum istri saya dulu. Ya, saudara, senyum luar biasa. Ya, bersyukur sekali kita bisa berjumpa kembali dalam berkat kasih Tuhan. Dan hari ini saya mau ajak kita belajar satu tema hidup dan mati, saudara kasih Tuhan. Nah, saya mulai dengan satu pertanyaan, saudara. Menurut Anda sebagai orang Kristen, mana yang lebih Tuhan inginkan bagi hidup kita? Kita hidup atau kita mati? Sebagai orang Kristen di hadapan Tuhan, mana yang lebih Tuhan inginkan dalam hidup kita? Kita hidup atau kita mati? Siapa yang bilang hidup? Oke, saya bilang mati. Jawabannya sebetulnya apa? Dua-duanya, saudara. Dua-duanya, ya hidup tapi mati. Hidup dan mati. Mati tapi hidup, saudara. Nah, mengapa demikian? Karena Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa sebagai anak Tuhan, ada yang Tuhan inginkan hidup dan ada yang Tuhan inginkan mati di dalam kita, saudara. Dan saya mau ajak kita hari ini melihat salah satu contohnya di dalam satu ayat yang saya percaya ini sangat terkenal, yaitu di dalam Galatia 2 ayat yang ke-20, saudara. Galatia 2 ayat yang ke-20, ya saya ajak kita baca bersama, 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara kasih Tuhan, ayat ini dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, dan di sini ia mengatakan bahwa namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, saudara kasih Tuhan, dari ayat yang kita baca ini kita bisa belajar paling tidak ada dua hal, saudara. Yaitu yang pertama ada satu hal yang Tuhan inginkan hidup di dalam kita, saudara. Ya, pertama adalah ada satu hal yang Tuhan inginkan hidup di dalam kita, yaitu tolong diklik satu kali. Tuhan menginginkan pribadinya hidup di dalam kita. Tuhan menginginkan pribadinya hidup di dalam kita. Sekali lagi kita baca Galatia 2 ayat yang ke-20 tadi, tolong diklik. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, saudara kasih Tuhan, Rasul Paulus mengatakan di sini bahwa dalam hidup yang dia jalani di dalam dagingnya, yang hidup saudara, bukan lagi Paulus yang hidup, tetapi adalah Kristus yang hidup di dalamnya. Nah, menurut saya ini satu hal yang menarik sekali bahwa sebagai seorang rasul yang dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa, dalam pewahyuan dan mujizat yang ajaib, bahkan dia dipakai untuk menulis 2/3 dari kitab perjanjian baru kita, saudara. Paulus mendapatkan satu pengertian bahwa yang menjadi kehendak dari Bapa di surga atas dirinya adalah melihat Kristus hidup di dalam dirinya dan bukan melihat Paulus yang hidup. Ya, dia mendapat satu pengertian, pengertian pewahyuan dari Tuhan bahwa kehendak Bapa di surga atas dirinya adalah melihat Kristus yang hidup di dirinya, bukan Paulus lagi. Nah, jika seorang rasul besar seperti Paulus mendapatkan pewahyuan seperti ini dan kemudian dia menyadari dan bahkan dikatakan dia menerapkannya sampai terjadi dalam hidupnya, sampai dia bisa berkata sudah enggak ada lagi Paulus tetapi Kristus yang ada dalam hidupku, maka kita sebetulnya juga bisa mengerti bahwa kondisi inilah yang disukai oleh Bapa di surga. Kondisi inilah yang diinginkan terjadi oleh Bapa di surga di dalam kehidupan yang kita jalani di dunia ini, saudara. Yaitu suatu kondisi di mana ketika Bapa itu melihat hidup kita, maka yang paling ia inginkan adalah melihat pribadi anaknya, yaitu Yesus Kristus
di dalam kita dan bukannya melihat pribadi kita yang lama, bukan melihat pribadi manusia kita sendiri, saudara. Ini bicara tentang pribadi kita yang mati, manusia lama kita mati, lalu digantikan dengan pribadi Tuhan, pribadi Kristus. Jadi saya gambarkan misalnya ketika saya hidup sebagai hamba Tuhan ini, dan Bapak melihat hidup saya, melihat Yohan ini saudara, dan dia melihat bahwa Yohan ini masih hidup saudara, rupanya itu tidak terlalu menyenangkan hati Bapak di surga. Karena yang sungguh menyenangkan hatinya adalah ketika Bapak melihat saya, dia melihat Yesus hidup di dalam saya. Bukan lihat Yohannya yang hidup, tapi lihat Kristusnya yang hidup di dalam saya. Semakin besar Yohannya hidup, semakin tidak terlalu menarik buat Bapak di surga. Tetapi semakin besar Yesus hidup di dalam saya, maka itulah yang semakin menyenangkan hati Bapak di surga, saudara. Nah, dari apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi, kita sebetulnya juga bisa belajar dan mengerti bahwa sebetulnya Bapak di surga itu tidak terlalu terkesan dengan sekaya apa kita. Tidak terlalu terkesan dengan seterkenal apa kita. Dia tidak terlalu terkesan dengan sehebat apa kita, sepandai apa kita. Dia juga rupanya saya belajar tidak terlalu terkesan dengan berapa lama kita jadi orang Kristen. Dia juga enggak terlalu terkesan dengan seberapa hafal kita akan ayat-ayat firman Tuhan. Tidak terlalu terkesan dengan seberapa rajinnya kita beribadah, saudara. Selama kita lakukan itu, tapi Bapak melihat yang hidup dalam tubuh kita masih diri kita sendiri yang lama, maka hidup kita ini rupanya akan menjadi hidup yang tidak terlalu menyenangkan hatinya, saudara kasih Tuhan. Tetapi ketika Bapak di surga melihat kita dan dia melihat yang hidup dalam kita adalah putranya, Yesus Kristus, maka itulah yang berkenan dan menyenangkan akan hatinya, saudara kasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kita juga perlu ingat, tadi saya katakan di awal bahwa Rasul Paulus adalah orang yang luar biasa. Ya, kalau ngomong soal firman, dia itu ahli Taurat. Ahli Taurat itu gimana? Dia hafal seluruh Taurat beserta semua penjelasannya dan dia melakukannya, Alkitab mengatakan tanpa cacat celah. Ya, melakukan dengan sempurna, hafal dengan sempurna, dari titik sampai koma hukum Taurat beserta semua peraturannya, saudara. Kalau ngomong kaya, ya Paulus kaya, orang Farisi itu kaya, saudara. Kalau ngomong terkenal, jelas. Dia adalah salah satu orang Farisi paling muda yang bisa sampai di golongan yang tinggi, saudara kasih Tuhan. Kalau ngomong terpandang, Paulus terpandang, saudara. Kalau ngomong punya kuasa, iya koneksinya adalah dengan orang-orang besar, Paulus ini, saudara. Tapi Paulus berkata bahwa bukan itu yang Bapak ingin lihat dalam hidup. Dia bisa apal semua ayat firman Tuhan, dia bisa jalankan semua Taurat. Tapi dia berkata, bukan itu yang Bapak ingin. Yang Bapak inginkan adalah Paulusnya mati. Dan waktu Yesus lihat Paulus, waktu Bapak di surga lihat Paulus, dia lihat Yesus yang hidup di dalam Paulus. Saudara kasih Tuhan. Inilah mengapa Paulus mengatakan dan menyadari bahwa sungguh sangat penting sekali untuk bukan lagi Paulus yang hidup dalam dirinya, tetapi Kristus yang hidup dalam dirinya. Karena itulah yang diinginkan oleh Bapak di surga ketika melihat hidupnya. Jadi saudara, dari ayat ini kita bisa belajar, hal pertama yang bisa kita pelajari dari ayat ini adalah, yang Bapak inginkan lihat dalam hidup kita, bukan lagi diri kita sendiri, bukan lagi hidup kita yang lama. Tetapi yang paling dia inginkan adalah melihat pribadi anaknya, Yesus Kristus, hidup dalam diri Anda dan saya, saudara. Kalau dia lihat itu, Kristus hidup dalam diri kita, itu menyenangkan hati. Terkasih Tuhan. Itu hal pertama yang kita bisa belajar. Nah, lalu yang kedua yang kita bisa belajar adalah gini. Lalu bagaimana kita bisa mengerti? Bagaimana caranya kita mengerti? Hari ini kita jadi orang Kristen, apakah Yesus sudah hidup dalam kita atau belum? Ya. Kan kita belajar tadi di poin pertama, bahwa kalau Kristus hidup dalam kita, Bapak lihat Kristus hidup dalam kita, itu menyenangkan hatinya. Nah pertanyaannya, lalu bagaimana kita bisa ngerti? Hari ini kita jadi orang Kristen, apakah Yesus sudah hidup di dalam kita atau belum? Ataukah kita masih hidup dalam diri kita sendiri, manusia kita sendiri yang masih hidup, saudara?
Ya, apakah kita masih hidup? Bagaimana caranya kita bisa mengerti Kristus sudah hidup dalam kita? Nah, saudara kasih Tuhan, kalau kita baca di Galatia 2 ayat 20 tadi, dalam Alkitab terjemahan The Message, saudara, ayat ini diartikan dengan bagus sekali. Ya, saudara, ini diartikan dalam bahasa Inggris sepanjang ini, saudara. Christ's life showed me how and enabled me to do it. I identified myself completely with him. Indeed, I have been crucified with Christ. My ego is no longer central. It is no longer important that I appear righteous before you or have your good opinion. And I am no longer driven to impress God. Christ lives in me. The life you see me living is not mine, but it is lived by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Kalau diterjemahkan, ayat ini berkata, kehidupan Kristus menunjukkan caranya dan memampukan saya melakukannya. Saya mengidentifikasi diri saya sepenuhnya dengannya. Sungguh saya telah disalibkan bersama Kristus. Ego saya tidak lagi menjadi pusat perhatian. Tidak lagi penting bagi saya untuk tampak benar di hadapan Anda atau memiliki pendapat baik Anda. Dan saya tidak lagi terdorong untuk membuat Tuhan terkesan. Kristus hidup di dalam saya, kehidupan yang Anda lihat, yang saya jalani bukanlah milik saya, tetapi dijalani oleh iman kepada Putra Allah yang telah mengasihi saya dan menyerahkan dirinya untuk saya. Nah, dari terjemahan ini saya belajar kita bisa melihat paling tidak ada 6 ciri dalam hidup kerohanian seseorang yang bisa membantu kita menjadikan indikator bahwa diri kita sudah mulai mati manusianya. Dan Tuhan Yesus atau Kristus mulai hidup di dalam kita. Dari ayat ini, saudara. Paling tidak ada 6 poin yang kita bisa belajar. Yang pertama, tolong diklik. Ciri yang pertama adalah kita mulai merasakan sukacita untuk hidup meneladani cara Kristus hidup. Kita mulai merasakan sukacita untuk hidup meneladani cara Kristus hidup. Ya, di ayat tadi diterjemahkan berkata kehidupan Kristus menunjukkan caranya dan memampukan saya melakukannya. Saudara, artinya gimana? Artinya kita mulai suka hidup seperti cara hidupnya Tuhan Yesus. Tentu ini bukan bicara kita meniru bajunya Tuhan Yesus atau meniru rambutnya Tuhan Yesus yang digambarkan seringkali gondrong, saudara. Tentu bukan seperti itu. Saya pernah dengar satu cerita, suatu hari ada seorang pemuda, saudara, di luar negeri, rambutnya panjang, dia datang ke ayahnya, dia berkata, "Papa, aku minta dibeliin mobil dong." Bapaknya berkata, "Ya bolehlah beli mobil, tapi papa minta satu hal kamu lakuin." "Apa, Pak?" "Potong rambutmu itu. Papa gak suka lihat kamu gondrong, rambutnya sampai bau." Anaknya berkata, "Loh Pak, saya ini kan pengikut Tuhan Yesus. Ya, saya itu meneladani Kristus." Nah, terus maksudnya gimana? Lah Kristus kan gondrong Pak, jadi saya ikut gondrong. Ya, kayak Kristus, ya seperti Yesus. Papa berkata, "Oh gitu." Ya, papanya diam. Besoknya berapa hari kemudian papanya datang ke anaknya. "Nak, tuh kendaraanmu sudah siap di luar." "Wah, terima kasih Pak, terima kasih." Keluar, bukan mobil, keledai saudara di luar. Marah anaknya, "Loh Pak, mintanya mobil kok keledai?" Papanya berkata, "Ya maaf nak, Papa tuh baca kitab hidupnya Tuhan Yesus. Kok enggak pernah ada Tuhan Yesus naik mobil ya nak? Yang saya temukan itu Yesus itu masuk Yerusalem naik keledai. Lah kamu kan katanya meneladani Yesus. Ya itu naik keledai kemana-mana gitu saudara. Pak, anaknya semaput saudara. Ya, tentu bukan seperti itu ya, meneladani Yesus bukan seperti itu saudara. Tetapi meneladani caranya hidup bagi Bapak di surga. Ya, contohnya seperti apa? Kita mulai suka nih bersekutu dengan Tuhan. Ya kita pasti tahu saudara, ada banyak anak Tuhan gak suka bersekutu dengan Tuhan. Nah kalau anak Tuhan ini mulai suka bersekutu dengan Tuhan, nah itu mulai merasakan sukacita, meneladani Yesus. Yesus tuh bersekutu dengan Bapak terus sepanjang hari, saudara. Nah kalau ada anak Tuhan mulai suka bersekutu dengan Bapak, ya bersekutu dengan Tuhan, nah itu mulai tanda, saudara, merasa sukacita, meneladani cara Kristus hidup. Lalu gimana? Mulai menikmati hidup dalam kekudusan.
Dia bisa nikmati hidup benar gitu saudara. Nah itu ciri saudara yang kita bisa belajar. Lalu apa? Hidup mengandalkan kekuatan dan pimpinan Bapa di surga. Nah kalau hal-hal seperti ini mulai kita bisa nikmati dalam hidup kita, ini bisa jadi salah satu indikator bahwa Kristus mulai hidup dalam kita, saudara. Karena kita mulai hidup mengandalkan Dia, mulai suka bersekutu dengan Dia, mulai suka meneladani cara Dia hidup, saudara kasih Tuhan. Ya, jadi saya nggak tahu dengan hidup saudara-saudara yang ngerti, saudara. Kalau itu mulai saudara lakukan, itu salah satu indikator yang baik bahwa Kristus mulai hidup dalam hidup Anda. Ya, yang pertama. Lalu yang kedua tolong diklik. Mulai rela menyalipkan daging untuk mengikuti kemauan Tuhan. Ya tadi Galatia 2 ayat 20 ada part yang diterjemahkan dengan sungguh saya telah disalibkan bersama dengan Kristus, saudara. Banyak orang ketika dibilang tentang kebenaran, hidup kudus, hidup benar, nolak yang di dalam. Untuk ikut kehendak Tuhan yang di dalam nolak. Kenapa? Belum mau menyalipkan keinginannya, saudara. Tetapi ketika orang mulai, ya udahlah, aku relalah salibkan dagingku untuk mulai ikut kemauan Tuhan. Nah itu mulai ada satu tanda yang baik, bahwa Kristus mulai hidup dalam hidupnya. Misalnya seperti apa? Misalnya kita ini tipe yang suka makan. Ya, dan makannya tuh terus gitu, sehari mungkin makan bisa 10 kali gitu ya mungkin ya. Makan nasi terus panjang hari gitu. Lalu satu hari Tuhan berkata, nak puasa. Nah kita, waduh Tuhan tapi lapar, puasa. Akhirnya kita, ya udah, aku mulai puasa. Wah, mulai puasa teratur. Nah itu mulai saudara, nyalipin dagingnya. Atau misalnya ada orang yang dagingnya itu suka hal-hal yang najis, kotor. Saudara. Dia nikmati itu. Tapi ketika Tuhan berkata, aku enggak suka loh. Dan dia mau, ya udahlah Tuhan aku tinggalin lah. Nah itu meskipun dagingnya minta gitu. Meskipun dagingnya menikmati tapi dia memilih untuk tidak menikmatinya. Nah itu sebetulnya dia mulai menyalipkan. Atau misalnya orang itu disalahin orang lain dan ingin membalas perlakuan orang lain dengan yang jahat. Lalu Tuhan berkata jangan membalas. Dan dia sebetulnya pengen balas. Tapi karena Tuhan menyuruhnya tidak membalas. Dia mentaati. Nah itu belajar nyalipin dagingnya. Saudara. Tuhan Yesus sendiri juga menunjukkan kerelaannya. Selain dia betul-betul disalib. Dia juga menyalipkan keinginan dagingnya sebelum dia disalibkan. Betul saudara. Yaitu ketika di Taman Getsemani dia berkata, ya Bapa, kalau sekiranya mungkin, lalukan cawan ini dari aku. Itu keinginan dagingnya dia. Dia takut sebetulnya. Ya, dia ngerti apa yang akan dia jalan. Dia berkata, Bapa, kalau mungkin cawan ini jangan aku minum. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendak. Jadi sebelum Yesus disalibkan secara fisik itu, saudara, ya secara rohnya pun dia sudah menyalibkan daging. Ya, mengikuti kehendak Bapa. Nah, jadi kita bisa selidiki hidup kita masing-masing. Kalau kita mulai punya keinginan untuk merelakan daging kita disalibkan karena pengen menyenangkan hati Tuhan, itu salah satu ciri Kristus mulai hidup dalam hidup kita, saudara. Ya, Yesus mulai hidup dalam hidup kita. Kita mulai rela nih daging-daging kita yang gak nyenengin hati Tuhan itu mulai dipangkas, dipotong. Ya, itu saudara. Lalu yang ketiga, mulai mengubah pusat hidup kepada Tuhan dan bukan lagi kepada ego atau keinginan pribadi. Ya tadi dikatakan ego saya tidak lagi menjadi pusat perhatian. Artinya apa? Sederhananya adalah kita mulai kepo gitu ya. Atau penasaran, ingin tahu akan kehendak Tuhan bagi kita. Dan kemudian kita mulai menyelaraskan hidup dengan apa yang Tuhan kehendaki. Cara kita bicara akan kita selaraskan dengan apa yang Tuhan inginkan. Cara kita kerja akan kita geser, mulai geser dengan apa yang Tuhan inginkan. Ketika kita hidup di tengah keluarga kita, saudara, kita juga mulai kepo. Apa yang Tuhan inginkan bagi aku di tengah keluargaku. Ya, kita mulai ingin hidup kita jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, jadi kemuliaan buat nama Tuhan. Nah ini ciri ketiga bahwa pribadi Kristus mulai hidup dalam hidup kita. Pusat hidup kita arahkan kepada Tuhan dan untuk kemuliaannya dan bukan lagi mengejar ego, keinginan pribadi kita, saudara. Lalu yang keempat, tolong diklik. Nah, mulai lebih peduli dengan penampilan dan penilaian Tuhan atas diri. Mulai lebih peduli dengan penampilan di hadapan Tuhan dan penilaian Tuhan atas dirinya, saudara kasih Tuhan. Lebih dari
penampilan manusia di hadapan manusia dan penilaian manusia atas dirinya. Penampilan dan penilaian itu seringkali adalah dua hal yang berkaitan, saudara kasih Tuhan. Mengapa? Karena seringkali orang memberikan penilaian dari penampilan, saudara. Dia memberi penilaian dari penampilan. Di luar negeri pernah diadakan sebuah percobaan. Di depan sebuah toko perabotan keramik, saudara, seperti Gucci, seperti jualannya, saudara, diletakkan sebuah meja dan sebuah kursi panjang. Lalu di atas meja itu diletakkan satu guci keramik yang telah pecah karena jatuh, saudara, di atas meja. Dan lalu di belakang meja itu di kursi panjang didudukkan dua orang anak. Ya, yang satu penampilannya rapi, bersih, rambutnya klimis, wajahnya ceria, saudara. Yang satu lagi penampilannya kusut, bajunya agak-agak kuning, sudah kusem, saudara, agak lusuh tampilannya dengan wajah yang muram. Nah, ketika ada orang lewat di depan toko itu, orang ini kemudian ditanya, saudara, ketika lihat tuh ada guci keramik yang pecah, ada dua anak, satu penampilannya oke, wajahnya ceria, satunya penampilannya agak lusuh, wajahnya juga muram, saudara. Maka orang yang lewat ini ditanya, menurut Anda dari dua anak itu siapa yang memecahkan keramik? Ya, ditanya gitu, saudara. Menurut Anda dari dua orang anak tadi, siapa yang memecahkan guci keramik tadi yang di atas meja? Dan ternyata sebagian besar menjawab bahwa anak yang berpenampilan kusut, lusuh dan wajahnya muram, itulah yang memecahkan guci keramik tadi. Saudara kasih Tuhan. Ketika ditanya, mengapa kok jawab demikian? Mereka menjawab, karena anak pertama itu penampilannya rapi. Ya rambutnya rapi, ya terlihat rapi, dan wajahnya juga ceria, jadi kayaknya bukan anak nakal. Kalau yang kedua itu, waduh sudah bajunya lusuh, tampangnya surem, ya kelihatannya kok itu yang paling mungkin. Nakal dan memecahkan keramik, saudara. Melakukan hal-hal yang tidak baik. Yang penampilannya jauh lebih baik pastilah anak yang baik. Penampilannya tidak baik ya ini anak yang tidak baik, saudara. Jadi memang seringkali manusia itu menilai dari penampilan. Ya, menilai dari penampilan dan kenyataan ini tidak jarang juga kemudian membuat seseorang bisa begitu memperhatikan penampilan di hadapan orang supaya orang lain jangan menilai dia rendah. Ya mungkin gimana? Dengan penampilan yang selalu rapi, pakaian yang selalu rapi, celana yang selalu rapi. Ya di rumah pun bajunya selalu rapi, baju bolong-bolong sudah nggak dipakai. Saudara. Di rumah pun mungkin kalau yang wanita ditambah dengan make up, ya supaya lebih menarik gitu. Jadi sebelum dia mungkin buang sampah keluar gitu dia foundation dulu, make up dulu saudara 2 jam gitu ya saudara sudah kinclong, pasang bulu mata, lipstick 2 cm saudara sudah glowing semua lah dia baru keluar buang sampah. Supaya kalau dilihat orang, wih glowing ya. Nah saudara, mementingkan penampilan. Saya pernah dengar satu cerita, ini kisah nyata saudara. Ada orang, ya orang Kristen, kalau di visitasi saudara, kalau dijenguk, kalau nggak make up, nggak ditemuin saudara. Ya kalau dia yang punya rumah belum make up, nggak keluar saudara. Mau ditungguin berapa lama pun nggak keluar saudara. Ya dia harus full make up dulu baru nemuin yang di luar. Ya mungkin seperti itu, mementingkan penampilan saudara ya. Sehingga supaya tidak dinilai rendah oleh orang lain saudara. Nah berpenampilan baik agar dinilai baik oleh orang lain tentu bukan hal yang keliru ya saudara. Itu tentu juga hal-hal yang baik lah saudara. Hal yang baik. Sebagai contoh misal saya hari khotbah di hadapan saudara, saya naik pakai kaos singlet, pakai celana kolor, lalu shalom saudara. Nah tentu kan saudara mikir 2 hal. Ini kalau enggak ada acara drama, pendeta ini lagi banyak masalah. Ya kan, jadi rodok kurang sitik gitu loh. Nah tapi kalau saya datang rapi gini kan di hadapan saudara juga lebih oke. Jadi berpenampilan baik supaya dinilai baik tentu juga bukan hal yang keliru saudara, ya tentu bukan hal yang keliru saudara. Cuman ya jangan sampai fokusnya hanya di situ. Jangan hanya fokus dari penampilan dan penilaian di hadapan manusia. Karena kalau kita cuman fokus di situ, percayalah satu titik kita pasti kelelahan. Saudara. Ada satu pendeta habis khotbah ditemui jemaat, ibu-ibu, aduh Pak Pendeta, bagus sekali bajunya, tapi saya lihat
dasi Pak Pendeta kepanjangan. Oh gitu ya, tolong minggu depan dipendekin. Minggu depan pendetanya khotbah lagi, dipendekin. Aduh Pak Pendeta, rapi sekali, tapi dasinya kependekan Pak Pendeta. Ya. Nah, oke besok dipasin ya Bu. Ya. Minggu depan dia khotbah lagi. Aduh Pak Pendeta rapi sekali. Ya dasinya sih udah nggak kepanjangan, udah nggak kependekan. Tapi warnanya nggak matching sama Pak Pendeta. Harusnya warnanya biru Pak Pendeta. Minggu depannya pendetanya khotbah nggak pakai dasi saudara. Ya, lelah dia saudara. Ya, kena mental pendetanya saudara kasih Tuhan. Nah, berpenampilan baik agar dinilai baik tentu bukan hal yang keliru, tetapi kita perlu hati-hati karena ini bisa menjadi keliru di hadapan Tuhan jika kita hanya memperhatikan penampilan jasmani dan penilaian jasmani dari orang lain, tetapi tidak peduli dengan penampilan dan penilaian Tuhan atas hidup kita, saudara. Ya, ini bisa jadi keliru. Nah, misalnya gini, ada orang demi dipandang hebat oleh orang lain atau seseorang lain, lalu dia mengejar dan harus pakai barang-barang bermerek meskipun itu yang dia beli bajakan semua. Yang penting kelihatan merek. Nah ini menurut saya mulai masuk ranah keliru, saudara. Ya, membeli barang bajakan supaya dinilai orang hebat. Ya, supaya dinilai orang, wah kanu ya kaya ya, wah gini ya, saudara. Nah itu mulai masuk ranah yang agak berlebihan menurut saya. Pakai harus bermerek meskipun bajakan supaya orang lain kagum dengan apa yang dia pakai meskipun itu bajakan. Saudara kasih Tuhan, sekarang ini kan barang bajakan kadangkali memang sebegitu miripnya dengan yang asli sampai kita sulit membedakan mana yang asli, mana yang bajakan. Tapi saya pernah dengar saudara, katanya khusus untuk tas wanita, ada satu cara mudah untuk melihat apakah tas tersebut asli atau bajakan, saudara. Khususnya waktu musim hujan. Ini kata seperti ini bakal mudah terlihat, saudara. Caranya gimana? Caranya adalah ketika si wanita ini bawa tas wanita, saudara, dan dia harus lupa bawa payung, harus nerjang hujan, saudara. Nah itu terlihat, tasnya asli atau bajakan. Kalau tasnya asli, saudara, dia akan nerjang hujan, ini tasnya ya, dia nerjang gini. Supaya nggak kena air. Kalau bajakan dia akan nyebrang dengan gini. Nah itu bajakan saudara. Ya saudara. Kalau asli dia eman-eman. Dia ensing basah nggak apa-apa. Tapi kalau bajakan tasnya ensing basah saudara. Nggak peduli. Nah saudara kasih Tuhan. Orang yang Kristus hidup di dalamnya akan mulai berpikir dengan cara pandang yang berbeda saudara. Dia akan mulai mementingkan penampilan dan penilaian Tuhan atas hidupnya lebih dari penampilan orang atas hidupnya. Lebih dari penampilan dan penilaian di hadapan orang atas hidupnya, saudara. Contohnya gimana? Contohnya gini, pernahkah dalam hidup kita sebagai anak Tuhan, kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, selama ini saya jadi orang Kristen, apakah saya sudah menyenangkan hatimu? Pernah gak tanya gitu? Kita kan sering nyanyi, menyenangkanmu, ya, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan jawabnya apa? Betul nak. Atau dia jawab, bohong. Nah, yang mana? Pernah nggak jadi orang Kristen selama bertahun-tahun kita tanya Tuhan, hari ini aku jadi orang Kristen. Sudah lebih dari 5-10 tahun. Aku ini nyenengin hatimu nggak sih? Engkau lihat aku tuh bahagia nggak? Ya contoh lain gimana? Tuhan, aku ini kan mau kasih pekerjaan. Ya, aku nih mau kasih berkat lewat bekerja. Caraku kerja membuatmu puas atau tidak? Caraku bekerja setiap hari ini nyenengin hatimu tidak Tuhan? Apa jangan-jangan ini menyakitkan? Ya. Atau apalagi misalnya, Tuhan, apakah selama ini aku jadi suami, jadi istri, jadi anak, jadi orang tua, aku sudah nyenengin hatimu atau belum? Sikapku selama ini kepada keluargaku gimana di hadapan? Sudah engkau pandang baik? Ataukah engkau tidak suka sebetulnya dengan sikap? Nah itu orang yang pengen Tuhan ngerti nilainya di hadapan Tuhan seperti itu. Atau juga dia mulai bertanya, Tuhan, caraku hidup selama ini sudah kau lihat baik atau enggak? Hidup rohaniku ini sudah seperti yang kau mau atau enggak? Ya jangan-jangan aku jadi orang Kristen bertahun-tahun menjalani hidup rohani yang sebetulnya sangat jauh dari yang kau inginkan dalam hidup. Nah saudara, atau mungkin orang yang bertanya, Tuhan selama ini dengan caraku hidup
aku ini menghormati engkau atau tidak toh Tuhan? Aku hidup selama ini aku menghormatimu atau justru aku menyakitimu? Nah saya nggak tahu saudara. Saudara jadi orang Kristen berapa tahun saya juga nggak terlalu hafal sebetulnya. Tapi pernah nggak saudara tanya hal-hal seperti itu? Atau tiap kali kita datang sama Tuhan cuman minta. Tapi kita nggak pernah tanya, Tuhan engkau seneng nggak sama aku? Aku tahu engkau cinta aku sih. Engkau sudah mati buat aku. Tapi kalau engkau lihat aku hari ini, penilaianmu apa? Baik enggak aku di hadapan? Makanya kalau Anda lihat Daud, ya ada satu ayat yang tidak disukai banyak orang Kristen. Dia berkata, ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Dan dia berkata, apakah aku ini mengasihimu? Ya, dia bicara kepada Tuhan, coba aku. Uji aku itu bukan nantang Tuhan, saudara. Bukan, mana Tuhan, jajal. Bukan seperti itu. Dia ngomong, Tuhan ujilah aku, coba aku. Lihatlah aku ini mencintai engkau enggak? Karena buat Daud, penilaian Tuhan lebih penting daripada penilaian manusia. Makanya di hadapan, kita mencatat di hadapan rakyat, dia nari-nari muter-muter sampai dipandang istrinya rendah, saudara. Tapi dia berkata, enggak apa-apa. Aku mau dipermuliakan di hadapan Tuhan, bukan di hadapanmu. Ya saudara kasih Tuhan. Jadi ini saudara, orang yang Kristus hidup di dalam hidupnya, ini akan mulai terjadi. Dia mulai peduli gitu dengan penampilan dan penilaian Tuhan atas hidupnya, saudara. Lalu yang berikutnya, yang kelima adalah dia tidak lagi ingin membuat Tuhan terkesan dengan hidupnya. Waktu saya baca ini kok ada gimana gitu ya saudara. Tidak ingin lagi membuat Tuhan terkesan dengan hidup. Loh kan banyak anak Tuhan tuh pengen buat Tuhan terkesan saudara. Ya tuh, pengen lihat Nek Isa tuh dipandang Tuhan sebagai yang terbaik. Gitu loh ya tuh saudara kasih Tuhan. Tapi Paulus berkata bahwa dia tidak ingin lagi mencoba membuat Tuhan terkesan dengan hidupnya. Apa maksud perkataan Paulus? Sederhananya gini, orang yang Kristus hidup di dalamnya akan punya ciri yang kelima, yaitu dia hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Seperti apa contoh orang yang ingin buat Tuhan terkesan? Ya, yang dikatakan di sini, pengen buat terkesan. Saya ajak kita lihat perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan di dalam Lukas 7 ayat 22 dan 23. Pada hari terakhir, hari-hari kita ini, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Menarik sekali kalau saudara baca ini dalam terjemahan, salah satu terjemahan bahasa Inggris, dikatakan bahwa Tuhan Yesus berkata, aku tidak terkesan sedikit pun dengan apa yang kau lakukan. Pergi dari hadapan. Ya, jadi saudara kasih Tuhan, Paulus adalah seorang, sebetulnya kalau kita lihat hidup Paulus, bandingkan dengan ayat ini, Paulus adalah seseorang yang juga dipakai Tuhan dengan luar biasa, sehingga kalau Anda baca di ayat 22, ini juga terjadi dalam hidup Paulus. Dia bernubuat demi nama Tuhan, ya saudara. Dia mengusir setan demi nama Tuhan, iya. Dia mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan, iya saudara. Tetapi bedanya apa? Bedanya dia menyadari bahwa semua yang bisa dia lakukan, itu sama sekali bukan karena dirinya. Bukan karena kehebatannya, tetapi karena pekerjaan Tuhan melalui hidupnya, saudara. Karena itulah dia tidak bisa membanggakan diri di hadapan Tuhan atau mencoba membuat Tuhan terkesan dengan hasil pelayanannya. Karena semuanya itu adalah anugerah Tuhan, saudara. Semuanya itu adalah anugerah Tuhan. Jadi Paulus berkata, aku sebetulnya nggak bisa buat Tuhan terkesan. Lah mau buat terkesan apa? Wong semua yang aku lakukan, hal-hal hebat yang aku alami, itu dari Tuhan. Apalagi yang bisa aku lakukan? Selain bersyukur dan hidup dengan rendah hati. Karena semua itu dia yang melakukan. Ya saudara kasih Tuhan. Dia juga menuliskan di 2 Korintus 3 ayat 5, tolong diklik. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu
seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Maka itu berkata, aku tidak ingin buat Tuhan terkesan. Karena semua yang aku lakukan, itu karena Dia. Bukan karena aku hebat, bukan karena aku pinter, bukan karena aku lebih luar biasa dari orang yang lain. Tidak, semua itu adalah karena Dia. Ya, itu yang kelima. Lalu satu lagi yang keenam, tolong diklik. Ciri orang yang Kristus hidup di dalamnya adalah iman kepada Tuhan Yesus semakin bertumbuh seiring pengenalan akan kasih Tuhan. Tetapi dijalani oleh iman kepada Putra Allah yang telah mengasihi saya dan menyerahkan dirinya untuk saya. Ciri keenam, orang yang Kristus hidup dalam dirinya adalah iman percaya kepada Tuhan semakin bertumbuh seiring dengan kesadaran akan besarnya kasih Tuhan di dalam hidupnya, saudara. Orang seperti ini akan menjalani hidup yang makin lama makin mengandalkan Tuhan daripada mengandalkan dirinya sendiri, karena iman percaya bahwa Tuhan mengasihinya semakin besar sehingga ia bisa makin percaya kepada Tuhan seiring dengan berjalannya waktu, saudara. Nah, cara sederhananya coba kita lihat kepada kehidupan kita, Anda dan saya hari ini, dengan keadaan dunia yang dirasakan semakin tidak mudah. Apakah iman kita kepada Tuhan semakin bertumbuh karena kita makin merasakan kasih dan kebaikannya dalam memelihara dan menolong kita, saudara? Jika iman kita semakin bertumbuh seiring dengan berjalannya waktu, kita jadi orang Kristen karena kita makin mengenal kasih-Nya, saudara. Hal itu bisa menjadi salah satu tanda yang baik bahwa Kristus hidup di dalam kita. Jadi meskipun kita sedang hidup dalam keadaan yang tidak mudah, tapi kalau iman kita bertumbuh karena kita makin mengenal kasih Tuhan, itu menjadi salah satu tanda yang baik bahwa Kristus hidup di dalam kita. Tapi kalau hari-hari ini yang kita jalani, justru kita makin jadi orang yang uring-uringan. Saya nggak tahu sih saudara, tapi orang di rumah saudara pasti tahu. Saudara, apa kita jadi orang yang suka uring-uringan, ngomel-ngomel marah nggak jelas, makin khawatir, makin cemas, makin merasa Tuhan tidak mencintai kita, makin lebih suka cari jalan keluar dari masalah yang sesuai dengan kemauan kita, saudara, dan tidak terlalu peduli dengan kehendak Tuhan. Nah, itu tanda kerohanian yang perlu kita waspadai, saudara. Karena bisa menjadi indikator bahwa manusia kita yang hidup, bukan Kristus yang hidup. Karena dikatakan kalau Kristus yang hidup dalam hidup kita, iman kita akan bertumbuh. Karena kita makin mengenal kasih Tuhan di dalam hidup kita, saudara kasih Tuhan. Nah, jadi hari ini kita belajar untuk mengerti bahwa Tuhan ingin manusia lama kita mati dan Kristus yang hidup di dalam kita. Untuk itu kita bisa lihat beberapa indikator tadi, ya, untuk kita bisa menilai diri kita sendiri, saudara, bukan menilai orang lain. Apakah selama ini Kristus hidup atau Kristus mati di dalam hidup kita? Dan marilah kita berdoa agar apa yang Bapak kehendaki terjadi dalam hidup kita, Kristus semakin hidup dalam kita, sehingga hidup kita semakin lama semakin serupa dengan Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu, dan kami berdoa Engkau sempurnakan firman-Mu bagi setiap kami, biar firman-Mu jadi rema yang membekali hidup kami, supaya hidup kami hari demi hari boleh mengalami Engkau hidup di dalam kami, Engkau makin terlihat dan hidup kami makin serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa, biar firman boleh jadi rema buat kami semua. Kami serahkan semua untuk kemuliaan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Sebelum saya menyampaikan informasi ibadah GBI Semarang Indah, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama memperkatakan kebiasaan baik yang akan kita kembangkan sepanjang tahun 2025. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Saya berusaha membangun kebiasaan baik untuk menjadi saksi Kristus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dalam Yesaya 43 ayat 10 yang berbunyi, kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepadaku
dan mengerti bahwa aku tetap Dia, sebelum aku tidak ada Allah dibentuk dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Amin. Silakan duduk kembali. Ibadah Raya Onset minggu depan tanggal 19 Oktober 2025 akan diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Madya Samuel. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onset ini dapat mengikuti ibadah secara online pada sore hari jam 5 sore di channel YouTube GBI Semarang Indah. Dalam ibadah raya onset minggu depan akan diadakan sakramen perjamuan kudus. Dan bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti sakramen ini secara online dapat terlebih dahulu menyiapkan roti dan anggur secara mandiri. Untuk anggaran dana yang dibutuhkan untuk acara Natal 2025 dan tahun 2026 GBI Semarang Indah adalah sebesar 37.600 dengan rincian dapat dilihat di layar LCD yang ada di depan. Adapun persembahan yang telah diterima sampai dengan tanggal 11 Oktober adalah sebagai berikut. Saldo Natal tahun 2024 sebesar 8.056.500. Persembahan jemaat dan donatur sebesar 5.375.000, sehingga dana yang masih dibutuhkan adalah sebesar 24.168.500 rupiah. Hari ini kami sampaikan amplop persembahan khusus Natal dan Tahun Baru untuk mendukung acara tersebut di atas. Jemaat dapat memberikan persembahannya melalui amplop yang telah kami sediakan. Tuhan memberkati. Dan bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan kasih dan persepuluhannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu akan pulang. Dan ada tambahan pengumuman dari Youth. Persilahkan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kami dari Youth Philadelphia mengundang para kaum muda mulai dari SD kelas 6, SMP, SMA hingga kuliah untuk bergabung dengan kami dalam acara spesial kami yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 18 Oktober 2025 pada jam 5 sore. Lokasinya di Aula Gedung Philadelphia Semarang Indah atau ruang sekolah minggu. Tema kali ini adalah TWS atau Together We Strong. Pembicaranya Ko Hendy dengan dress code baju batik. Jangan lewatkan informasi lainnya. Kalian bisa follow di Instagram kami yaitu Youth Philadelphia Official. Mari datang dan nikmati hadirat Tuhan bersama kami. See you soon, Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini kita akan menerima berkat dari Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk dapat bangkit berdiri bersama-sama dan nanti Pendeta Pratama Yohan akan memberikan doa berkat bagi kita semua. Haleluya, mari sekali kita datang kepada Tuhan dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu, segala anugerah-Mu yang telah memberkati kami beribadah hari ini dari awal hingga akhirnya. Dan sebentar kami akan pulang, kami berdoa Tuhan curahkanlah berkat-Mu berlimpah-limpah atas kami semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada akhir ibadah kita, mari angkatlah kedua tangan-Mu kepada Tuhan. Tangkap, terima berkat Tuhan berlimpah atas hidup-Mu. Tuhan memberkati keluarga dan rumah tangga-Mu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan-Mu. Tuhan memberkati Engkau dengan kesehatan yang baik. Tuhan memberkati pendidikan yang sedang Kau jalani. Tuhan memberkati pelayanan-Mu makin dahsyat dan luar biasa. Tuhan memberkati hidup-Mu sehingga hidup-Mu berhasil, beruntung dan berkemenangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha. Saat Tuhan Yesus Juru Selamat kita yang agung yang begitu mencintai kita datang kembali untuk kali yang kedua. Dan semua yang percaya pulang dengan berkat Tuhan berkata, amin. Bagimu Tuhan, hormat bagimu Tuhan.